Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Nah, kita bakal langsung aja masuk ke fenomena yang rasanya tiap kali buka sosmed pasti lewat di timeline kita. Ya kan? Obsesi anak muda buat dapat 1 miliar pertama sebelum umur 20. Jadi, hari ini kita mau bongkar tuntas realitas 1 miliar usia muda yang bakal jadi panduan kita buat ngelihat fakta di balik narasi sukses instan ini. Pertanyaan terbesarnya sekarang, emang beneran bisa dapat 1 miliar di usia belasan tahun? Kita tuh sering banget ya dibombardir sama cerita viral anak remaja yang ngakunya udah kaya raya dari hasil keringat sendiri. Tapi lewat materi hari ini, kita harus mikir kritis. Apa ini beneran rumus matematika yang bisa kita semua tiru, atau cuma pengecualian yang dikemas manis banget? Mari kita cek faktanya. Oke, bagian pertama nih, mitos 1 miliar di usia muda dan realita daya penghasilan di Indonesia. Kita harus naruh ekspektasi kita di atas fondasi logika dan matematika yang nyata ya, bukan cuma modal kata-kata mutiara dari motivator. Coba kalian tebak, ternyata 90% orang Indonesia itu punya tabungan di bawah 100 juta rupiah. Angka ini tuh ngebuktiin banget kalau rintangan utama buat kaya itu bukan cuma soal pinter-pinteran strategi investasi, tapi ya modal awalnya dan daya penghasilannya itu sendiri. Maksudnya gini, kalau tabungan mayoritas masyarakat aja belum nyentuh angka 100 juta, dari mana ceritanya ada remaja tiba-tiba punya modal raksasa buat diputer? Masuk akal kan? Jadi ya, fakta kasarnya, dan ini agak lucu sih, kalau kamu mau kaya raya di usia belasan, jalan paling logis mungkin ganti orang tua. Serius deh, kalau ada anak belasan tahun tiba-tiba jadi miliarder, penjelasan paling rasional biasanya ya dari latar belakang keluarganya. Mereka itu nggak mulai dari nol, teman-teman. Mereka mulai dari modal yang emang udah disiapin sama orang tua mereka. Tapi tunggu dulu, terus gimana sama mereka yang ngotot banget bilang, aku sukses di umur 19 tanpa sepeser pun uang dari orang tua loh? Nah, dari mana dong uangnya? Selamat datang di ilusi Fake It Till Make It alias buku panduan para penipu. Sumber materi kita ini ngebongkar habis alur penipuan yang sering banget dipakai sama para guru palsu di luar sana. Gini nih cara mainnya. Langkah pertama, mereka beli jam tangan replika kualitas 1:1. Anggaplah harganya 15 juta, padahal aslinya kan ratusan juta tuh. Langkah kedua, mereka keliling kampus buat flexing jam itu ke mahasiswa-mahasiswa. Dan langkah ketiga, mereka jual ilusi sukses tersebut buat nyari downline yang mau masuk ke skema money game mereka. Inti dari semua ini cuma satu, menjual ilusi kesuksesan. Mereka ini aslinya udah dapat miliaran dari bisnis beneran atau trik investasi jenius yang mereka pamer-pamerin. Uang mereka itu 100% datang dari nipu orang-orang di bawahnya yang kebelet pengen cepet kaya. Kesuksesan mereka itu murni dibangun di atas kerugian orang lain. Ngeri ya? Nah, sekarang kalau kita singkirin dulu deh semua pidato motivasi yang berapi-api itu, terus kita cuma lihat dari sisi matematika murni pelipat gandaan uang, kita bakal langsung berhadapan sama yang namanya realita modal dan hoki. Ini dia matematika kekayaan yang sebenarnya. Buat dapat imbal hasil yang masif, kamu tuh dapat butuh 3 hal ini. Pertama, modal awal yang emang udah siap kamu relain kalau sampai rugi, ya mungkin sekitar 1-10 juta. Kedua, kamu butuh mesin arus kas yang aktif dan stabil buat biayain hidup sehari-hari. Dan yang ketiga, ini nih, yang paling sering disembunyiin. Kamu butuh yang namanya momentum eksternal yang masif, alias jackpot. Kita tuh sering banget kena jebakan survivorship bias. Kita disuapin mitos mandiri kayak ngelihat figur sekelas Justin Bieber atau anak-anak yang viral dan mikir mereka itu kerja keras sendirian buat dapat miliaran. Padahal realitanya mereka punya backing eksternal yang luar biasa kuat. Entah itu label rekaman raksasa, merek besar, atau orang tua yang pinter ngelola kekayaan mendadak itu. Itu sama sekali bukan hasil banting tulang sendirian di kamar. Coba kita bedah dikit apa sih maksudnya jackpot ini? Ini tuh momentum viral eksternal atau dukungan dana masif yang jujur aja nggak bisa direplikasi cuma pakai rumus sederhana. Dan tebak, momentum luar inilah yang hampir nggak pernah disebut pas para influencer ini jualan kelas online mereka yang harganya selangit itu. Mereka jualan cara, padahal aslinya yang bikin mereka kaya itu yang momennya. Coba diperhatiin garis waktu fiktif yang sering mereka ceritain. Tahun pertama, bilangnya lagi hidup susah banget. Tiba-tiba di tahun kelima, tajir melintir. Kemana hilangnya tahun kedua sampai keempat? Itu tuh masa-masa yang sengaja diedit dari cerita mereka. Di fase itulah biasanya mereka gagal berkali-kali, dapat suntikan tanah dari keluarga, atau merangkak pelan-pelan. Ngilangin masa ini bikin seakan-akan perjalanan jadi kaya itu instan banget, kayak garis lurus. Jadi mikir kan, dengan semua bukti kebohongan ini, manipulasi cerita, dan keuntungan yang ditutup-tutupin, kenapa penipuan finansial yang nyasar anak muda ini kok nggak mati-mati dari dekade ke dekade? Jawabannya ternyata bukan karena penipunya yang super jenius, tapi justru ada di psikologi kita sendiri. Ini masuk ke poin kita berikutnya, siklus abadi penipuan keuangan, generasi baru, korban baru.
Kalau kita bandingin polanya nih, di era 90-an yang ngetren itu MLM tradisional atau skema piramida. Kalau hari ini, berubah jadi kripto, trading robot, atau bisnis digital. Tapi target pasar mereka selalu sama persis. Anak muda yang naif dan ambisius. Ujung-ujungnya, duit mereka lenyap. Pola utamanya nggak pernah berubah, cuma bajunya aja yang diganti. Kenapa sih anak muda selalu jadi sasaran empuk? Ya sesederhana karena anak muda tuh belum ngelewatin apa yang udah dilewatin orang tua mereka. Generasi muda itu sering banget kelewat pede, terus ngabain peringatan dari milenial yang lebih tua atau orang tuanya. Mikirnya mereka mah udah ketinggalan zaman. Nah, arogansi dan rasa penasaran kayak ginilah yang bikin mereka dengan sukarela nyemplung ke jebakan skema Ponzi yang dikemas modern. Terus pertanyaannya, gimana dong caranya kita mutus siklus yang merugikan ini? Yuk kita bahas solusinya. Membangun fondasi yang nyata, dan stop ngejar viral. Kalau misalnya kamu tetap gatal pengen nyobain peluang spekulatif yang kelihatannya menggiurkan banget, please jangan taruh semua uangmu di sana. Pakai aturan batas aman ini. Maksimal 30% aja dari tabungan kamu buat uang belajar, alias uang yang siap kamu relain kalau sampai ludes. Sisanya, 60% wajib jadi tabungan aman, dan 10% buat margin kesalahan. Dengan begini, kalau ilusi itu akhirnya pecah dan kamu ketipu, masa depan kamu nggak bakal ikut hancur. Karena pada akhirnya, kita harus nanamin satu pola pikir mendasar ini dalam-dalam, kesuksesan itu proses yang bertahap guys, bukan keajaiban semalam. Narasi sukses instan tanpa proses berdarah-darah itu omong kosong yang dijual murni buat memperkaya si pencerita. Kehidupan nyata itu butuh fondasi kuat, pengujian yang aman, dan pembelajaran dari kegagalan yang emang nggak bisa dihindari. Tugas utama kamu tuh bukan maksa diri gimana caranya viral dan nyetak 1 miliar di umur belasan tahun. Bukan. Lakuin aja yang terbaik, bangun fondasi kamu, dan tunggu momentumnya. Asah terus keahlian kamu, bantu orang-orang di sekitarmu, dan pastiin kamu punya struktur hidup yang kokoh. Jadi, pas si jackpot atau momentum eksternal itu akhirnya datang, kamu udah siap banget buat nangkep dan ngelolanya. Nah, setelah kita bedah tuntas semua data dan narasi hari ini, aku mau ninggalin satu pertanyaan tajam buat kalian pikirin. Coba tanya ke diri sendiri, apakah semua tindakan kamu hari ini itu beneran lagi ngebangun fondasi hidup yang kokoh? Atau jangan-jangan kamu cuma lagi ngejar ilusi dan tanpa sadar mendanai gaya hidup mewah dari penipu berikutnya? Coba dipikirin ya. Makasih banyak udah dengerin sesi bedah materi ini, dan sampai jumpa!